Teman-teman, video ini atas permintaan Om Leo Maul. Karena Om Leo Maul waktu itu minta saya, tolong Om ceritain suka dukanya Om menjalani hobi drone FPV gitu. Dan saya pengen ceritain sebenarnya. Cuman kalau buat saya sendiri, saya sebenarnya untuk yang lewat-lewat itu, saya seneng atau enggak senengnya, saya nggak terlalu mikirin. Saya malah ingat kata saya di Dina Ali. Kata saya Dina Ali begini, saya nggak peduli dengan kondisi sudah susah senangku karena saya nggak tahu mana yang lebih baik bagiku gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau suka duka itu kan biasanya kalau mau ending ya, kalau kita mau perpisahan SMA, cerita suka duka gitu, kayak mudahan aja, kayak mau pensiun aja. Padahal saya pengen niatnya kan saya menjalani hobi ini sampai pensiun. Saya di akhir masa pensiun saya pengen jadi pilot FPV yang bagus. Itu yang saya bilang begitu. Cuman atas permintaan Om Maul gitu, ya saya ceritakan di video ini ya. Cuman sebelum itu saya juga disclaimer dulu bahwa ini yang saya rasakan. Yang saya rasakan itu karena kan katanya jangan terlalu percaya ke perasaan ya. Yang dirasakan tuh bisa benar bisa salah ya. Kalau salah ya mohon koreksi aja. Saya kan manusia gitu ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Saya kenal FPV itu tahun sekitar 2019-an. Waktu itu saya memang ada niat, saya pengen banget di luar itu kenapa ya? Saya pengen banget nerbangin drone gitu. Saya pengen banget asli gitu. Karena saya pengen belajar drone, maka saya cari. Saya dapat di informasi informasi di YouTube kayak gitu kan. Yang suka sharing YouTube di sharing drone itu Joshua Badwell. Makanya tahun 2019 itu setelah saya nerbangin drone area kayak DJI itu, kalau menurut saya DJI itu gampang, tinggal di HP gitu. Ini HP-nya saya pakai buat rekam, pakai HP, titik A titik B, setting, terbangin, udah pulang gitu kan. Saya juga sering ada teman-teman nerbangin drone aerial, saya lihat lagi rokokan sambil makan sama makan Indomie. Kata saya, drone ini mana Om? Lagi terbang, dianya santai gitu. Saya nggak suka yang begitu-gitu, saya sukanya yang punya tantangan gitu. Selain itu juga pertimbangan saya kenapa saya milih yang paling sulit. FPV itu paling sulit loh, dengan pertimbangan kalau saya bisa yang sulit, maka yang mudah saya akan bisa gitu. Kalau teman-teman nyari yang mudah, ketika teman-teman dikasih masalah yang sulit akan lebih sulit. Bukan sulit, mungkin nggak bisa, perlu waktu lagi gitu. Itulah kenapa saya belajar FPV. Dan saya belajar dulu dari awal. Setelah saya lihat di playlistnya Om Joshua Badwell yang terbang di simulator gitu. Kemudian saya ngeliat di videonya Om Pilot Nakal, kan itu cara ngerakit untuk micin gitu, ada di channelnya Pilot Nakal. Saya pernah bantuin Om Pilot Nakal juga dulu waktu pakai Beta FPV yang Beta FPV 6X gitu. Waktu itu kameranya pecah gitu, saya pakai jungkir-jungkir, bayangin drone micin saya pakai buat jungkir-jungkir, kan gampang banget, rusak itu dibantuin sama Om Pilot Nakal. Makasih Om Pilot Nakal gitu. Ini drone kayak gini gitu. Nah setelah itu saya menyadari bahwa kalau drone micin itu powernya kurang, makanya saya bertahap sedikit-sedikit saya rakit. Dulu tuh saya pakai Isintiro 49, 79, 99 tuh saya belajar rakit juga lama, karena saya belum pernah saya nggak ada latar belakang elektronik, makanya saya nggak bisa nyolder. Saya belajarnya nyolder itu sering banget kebakarin, saya sering banyak banget ngebakarin FC, ESC, wah itu sudah agak kehitung, itu udah banyak banget lah gitu. Makanya saya mungkin apa yang saya rasakan nggak dirasakan sama teman-teman sekarang, karena sekarang kan lebih mudah gitu kan, di RTF apa segala macam gitu kan. Nah kemudian juga kalau yang ini juga bisa pakai soldering board, Mamba soldering board 50.000 harganya. Kalau dulu saya langsung ke FC itu kan harganya baru 1.000, 700.000, sejuta setengah gitu. Sekali salah solder bakar, aduh enak banget Om, saya udah ngerasain, Om Jakral tahu gitu. Nah kemudian untuk gear-gearnya dulu tuh saya pertama itu beli remote tuh jumper, kemudian ini yang price sky juga yang besar, kemudian yang light, kemudian banyak saya remote saya yang terus saya jadiin giveaway. Itu dulu saya belinya pagi Banggood waktu itu, di Banggood yang price sky, termasuk yang mohon maaf ya yang saya kirimin ke Mas Sogo tuh kondisi masih bagus itu. Dan saya memang nggak suka jual-jual barang elektronik, karena saya pikirnya kalau elektronik itu kayak seharusnya, kalau feeling saya seharusnya elektronik itu diperlakukannya kayak barang habis pakai.
Kalau di kita, mohon maaf ya, kita tuh pengennya kita beli jual tuh untung gitu. Saya juga sering ngeliatin teman tetangga saya, misalnya dia kayak beli motor harga misalnya Astrea gitu, harga 12 juta misalnya, dia jualin tuh pengennya 16 juta 18 juta. Ketika ditanya kok bisa pengen mahal, dulu kan saya belinya sebulan segini, sekali berapa tahun, dia hitung cicilan tuh pengen diganti. Aduh, kata saya kacau aja mikirnya ya. Emang begitu di kita itu rata-rata pengennya itu ketika dia beli jual tuh untung gitu. Padahal kan kalau elektronik tuh beda gitu kalau menurut saya gitu. Saya kemudian minta di servis apa, servis drone, remote gitu ke teman saya. Sampai sekarang nggak ada kabarnya gitu. Ada itu, dan saya nggak tanyain gitu karena ya nggak tahu ya. Saya di kita itu orang kita secara umum memang apa tuh harus ditanyain. Kadang-kadang kan ya kalau kita lah kayak saya beli FC, ESC itu kan kan apa namanya, ya harusnya bener ya pedagang gitu. Makanya saya ngasih warning ke teman-teman gini, pedagang kita itu 95% tuh reseller. Banyak kan tuh pedagang-pedagang gitu tuh pedagang reseller lah, ngaco. Saya sering banget Om Jakral, Om Mang Sopko tahu, saya beli FC harga bayangin 1.300.000 dikirim cuma baut, geblek gak? Beli mobilan harga 200.000 dikirim mobilan harga 20.000. Aduh, pedagang gitu tuh banyak yang oknum gitu. Makanya kalau saya sih nih kayak pedagang misalnya kalau untuk drone ya kayak heli, toko heli, kemudian apa namanya yang di Surabaya itu hobi gitu, kemudian yang suka saya beli itu emang udah terpercaya itu. Yang selebihnya itu banyak banget yang ngaco itu gitu. Kemudian ya itu ya, setelah saya dari micin, kemudian saya bertahap ke 4 inci, 3 inci gitu, pakai isi tiro dulu ngerakit gitu. Dayaton Roma, Dayaton 49 tuh saya terbangin semua saya dikit-dikit gitu. Kemudian ya pada akhirnya saya sampai sekarang saya merasa cocoknya itu pakai 5 inci. Kenapa 5 inci? Karena kalau 5 inci itu bisa ngangkat action cam. Itu dia bisa ngangkat action cam. 5 inci itu paling stabil ngangkat action cam. Kalau 4 inci bisa juga, cuman nggak sestabil 5 inci. Itulah kenapa kalau membuat freestyle itu disarankan itu ya minimal tuh 5 inci. Kalau bisa 7 inci buat long range lebih bagus gitu. Tapi saya merasakan kalau untuk punya freestyle 7 inci juga perlu, 5 inci aja cukup kok kalau menurut saya gitu Om ya. Kemudian yang lainnya apalagi ya, yang ditanya Om Maul kan suka dukanya ya. Sukanya itu ketika kita nerbangin misalnya bisa power loop seperti keinginan kita, itu puas banget gitu. Saya ya ini mah saya nggak apa-apa ya, saya cerita aja. Saya waktu power loop di Gede Bagi itu waktu pulang tuh sampai maghrib saya tuh sampai keluar air mata aslinya. Saya nggak apa-apa lah dibilang gimana juga, saya tuh puas banget asli. Masa Allah saya bisa juga, saya susah banget dulu gitu. Kemudian waktu tripi spin mah memang saya ngerusakin banyak kuat ya, tapi saya nggak ya biasa aja itu mah gitu. Waktu belajar power loop tuh pertama, karena saya susah banget, karena saya belajarnya pakai micin tuh powernya kurang gitu. Kalau mau pakai 5 inci mah power loop, mau di power loop di jembatan tol juga kalau ini ya bisa-bisa aja. Saya pernah ini di jembatan tol, tapi bukan jembatan tol yang aktif ya. Saya di Bekasi itu jembatan tol, ada jembatan tol ya, yang Cimaci itu belum aktif. Saya power loop itu bisa. Dan untuk long range juga saya udah jauh saya. Itu saya begitu kesenangannya, kepuasannya itu hanya bisa dirasakan. Dan saya sih merasa kalau sesama pilot EPP nih, misalnya teman-teman udah terjun, udah ngerasain capeknya nungguin gear, kemudian ditipu orang, misalnya apalagi yang beli bekas ya. Kalau saya sangat tidak menyarankan beli bekas. Kalau kita itu yang dagang barang bekas itu, kalau buat saya sih ngaco. Saya nggak pernah saya membeli FC, ESC motor bekas, enggak. Saya selalu beli baru gitu. Dan ketika saya misalnya udah ini pun saya kasihin, saya jual. Ada yang saya jual dulu remote dulu teman-teman, tapi saya pastikan bahwa
remote atau gear yang saya jual itu kondisinya memang bagus dan harganya juga saya yakin jauh banget di bawah harga pasaran itu, karena saya yang penting saya pengennya kepake aja gitu. Tapi saya bukan bilang bahwa saya orang baik loh, saya nggak baik, saya nggak suka kalau dibilang saya dibilang orang baik, enggak. Saya kan teman-teman lihat saya ngerokok, saya sengaja saya nampilkan cewek apa segala macam buat biar teman-teman nggak bilang bahwa saya ini orang baik. Saya mau bukan orang baik, saya mau berusaha baik aja gitu. Kemudian untuk yang happy-nya itu ya, kemudian gak happy-nya yaitu ketika urusan sama orang. Di kita tuh makanya kayak ini pedagang misalnya, di kita tuh banyak pedagang yang bagus, tapi dibanding yang oknumnya lebih banyak oknumnya gitu. Kalau saya sih ingat kata ini ngelanturnya ya, ini ngelantur ya, ingat kata ini kata Pak Soekarno, perjuangan kalian akan lebih berat dari saya karena kalian akan menghadapi bangsa sendiri. Atau saya gimana maksudnya itu ya, saya di hobi ini ngerasain begitu. Kalau bikin perbandingannya apa yang dibilang sama Pak Sudirman, Jenderal Sudirman itu pas banget. Kalau kata Pak Sudirman kan gini, ketika kamu punya 10 peluru, siapkan satu aja untuk musuh, 9 tuh untuk teman-teman kamu, karena kebanyakan pengkhianat gitu. Itu tuh susah banget untuk memilah orang yang benar, orang yang nggak benar di kita gitu. Kalau teman-teman mau bandingin, kalau saya sih suka bandingin di lalu lintas ya. Coba aja teman-teman melihat di jalan, dari misalnya 100 orang yang di jalan tuh yang melanggar lalu lintas itu berapa orang gitu. Perbandingannya itu bisa ya itu 1000 banding 1. Mungkin orang yang di lalu lintasnya disiplin paling cuma satu orang dari 100 mungkin gitu. Ya koreksi aja kalau saya salah gitu. Saya sengaja nunjukin saya ini rokok. Saya memang pengen berhenti rokok tapi belum bisa. Saya berusaha operasi semuanya. Gitu. Jadi gitu. Senangnya itu ketika dapat power manuver yang kita pengen bisa, kemudian yang tidak terbayar dengan uang nih. Saya ketemu teman-teman asli, saya demi Allah, saya seneng banget ketemu sekarang Suhu Ogi, ketemu dulu Om Sogo, ya maksudnya secara fisik. Kalau Om Ogi sih ketemu di sini secara secara virtual gitu ya. Tapi saya kesenangannya itu kesenangan ketemu teman-teman asli. Teman-teman komentar di video ini itu luar biasa sekali. Dulu Om Adit dari Jakarta ke Bandung cuma sekedar pengen ketemu saya karena hobinya sama. Saya masih ingat itu Om Adit, ingat saya anak Om Adit juga namanya saya ingat sampai sekarang, namanya Monel kan gitu. Sekarang begitu senengnya itu masuk banget ke hati saya bahagia banget. Ini kalau masalah uang ya kita zaman materialistis ini kita emang apapun butuh uang ya, tapi ada suatu masa nanti mungkin suatu teman-teman juga ngerasain ada suatu masa ketika uang itu nggak ada artinya. Teman saya pernah ngomong gitu ke saya, katanya sekarang saya ngerasain duit banyak, tapi apa artinya duit ini? Cuman saya yang ngerasain. Sekarang keluarga saya berantakan, nggak ada artinya uang itu. Uang itu memang penting ya, tapi yang lebih berarti itu yaitu persahabatan, kekeluargaan itu lebih penting dari sekedar uang. Begitu gitu Om Leo Maul ya, yang bisa saya ceritakan ke teman-teman. Kira-kira senangnya itu ketika manuver, kemudian ketemu teman-teman, ketemu Om Maul semuanya, Om Bonel semuanya, Om Jakral, Om Dan Kurniawan, Om Diko, semua itu saya asli bahagia banget. Saya cuma bisa mendoakan semoga teman-teman bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya masing-masing. Itu gitu. Sedihnya gak berarti karena itu tadi, kalau kita udah ketemu happy, kebahagiaan itu cemen, cuma masa lalu gitu. Terima kasih teman-teman, sekali lagi jaga kesehatan. Awesome.